Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilai anta maksudi waritoka matlubi. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, karena memang itulah nikmat terbesar dalam hidup manusia. Teman-teman sekalian, hidup penuh lika-liku. Iya, banyak sekali orang mengatakan hidup di dunia ini penuh lika-liku. Betul, betul sekali. Maka di tengah-tengah lika-liku kehidupan kita ini kita harus betul-betul mawas diri. Hati-hati dalam menjalankan segala macam aktivitas. Kita jangan pernah kenal putus asa, karena memang putus asa itu sangat dibenci oleh Allah. Apapun yang kita hadapi, ayo kita hadapi dengan tenang, dengan pikiran yang bersih, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan. Kadang-kadang perjalanan kita itu sangat samar, seolah-olah benar tapi salah. Ini yang sering kali kita alami manusia hidup di dunia. Ketika meraih suatu pekerjaan, menjalani suatu pekerjaan, kadang-kadang titik jenuh itu timbul, datang. Karena mungkin penghasilan kita nggak maksimal, nggak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya kita datang ke seorang yang lebih memahami tentang pekerjaan, atau kadang-kadang kita akan datang meminta bantuan doa kepada orang-orang yang kita anggap itu punya linuwe, punya kelebihan. Akhirnya apa? Kita diberi suatu bacaan atau wirid atau doa-doa yang membuat kita tenang. Nah, di kala tenang ini biasanya teman-teman ya, bisian-bisian yang sangat samar itu akan datang kepada hati kita, pikiran kita. Saya kok merasa tenang. Kemudian khayalan, lamunan kita membandingkan diri kita yang selalu giat bekerja dengan orang-orang yang nggak bekerja. Dalam hal ini orang-orang yang memang sudah ditadridkan oleh Allah, dipilih oleh Allah dalam suatu makom, mereka itu tidak dalam suatu makom kasab atau usaha. Mereka didudukkan oleh Allah dalam suatu makom tadrid. Pikiran kita menghayal ke arah itu. Nah, aku kerja esok sore ya pancet ngene ae. Lah wong iku tak delok gak kerja, sembayang, wiritan, majelisan, gak tahu nyambut gawe, ya gak tahu celonoan, ya sarungan terus, tapi uripe tak delok kok enak-enak ae. Sembarang dicukupi oleh Allah. Dek gak nyambut gawe, ya iso tuku motor, iso tuku sepeda motor, tak delok tamune. Aku tak koyok wong iku ae. Aku saiki wis ngrasakno tenang, wiritan iki tak rasakno betul tenang. Akhirnya kita meninggalkan kerjaan itu karena terlena melihat dan menuding orang lain. Akhirnya apa? Sifat tomak mulai meracuni kehidupan kita. Arep-arep. Karena kita belum mengerti. Mereka nggak bekerja. Beliau-beliau itu nggak bekerja karena dipilih Allah dalam suatu makom tadrid. Atau benar-benar dia duduk gak kerja, tapi sudah dikehendaki oleh Allah. Sehingga dia punya kesibukan. Seperti ngajar di sekolahan, ngajar di majelis, ngajar dalam suatu pondok pesantren. Mereka gak kerja. Akan tetapi kebutuhan mereka yang sudah didudukkan oleh Allah, misalnya di makom masjid yang saya katakan tersebut, apa aja ditutupi oleh Allah. Lah kita nggak bisa melirik mereka, angan-angan pengen seperti mereka, tidak bisa. Karena pada dasarnya makom itu adalah kehendak Allah. Dan untuk meraih suatu makom, ini mungkin banyak sekali yang kita lalui.
pastilah ya, seperti kita ini pernah mengalami yang namanya lintasan, seruan. Kemudian setelah mengalami itu kita akan bisa merasakan adanya bisikan-bisikan itu. Nah, bisikan itu disebut khotir. Nah, di saat inilah kadang-kadang itu sangat samar untuk membedakan mana suara kebaikan dari Allah dan mana suara nafsu. Kemudian kalau kita sudah lolos dari ini, kita akan nemui makom yang namanya hal. Hanya suara kebaikan. Ketika kita sudah bisa menjalani yang namanya hal ini, maka Allah mengangkat dan memberikan suatu makom kepada kita. Kedudukan. Jadi makom itu adalah hak Allah. Teman-teman sekalian, kembali yang saya katakan seperti awal. Kita jangan sampai terlena atau terhanyut dalam bisikan-bisikan yang samar. Ketika pandangan kita melihat sesuatu kepada seseorang, kita merasa enak ya wong iku rek. Sawang tinawang. Sehingga kita akan terjerumus ke dalam sesuatu yang akan merugikan kita, baik diri kita maupun keluarga kita. Yang awalnya kita punya pekerjaan, tapi penghasilannya nggak maksimal. Sementara orang-orang yang baru bekerja, rezekinya melebihi kita. Nah kan kita tahu bahwa rezeki itu urusannya Allah. Rezeki itu apa kata Allah? Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita bekerja keras, bukan. Bukan teman-teman, itu urusan Allah. Nah, setelah kita datang ke kiai, dikasih wiridan, kita merasa tenang. Akhirnya bisikan samar itu datang. Kita putus asa dalam pekerjaan kita dan kita memutuskan untuk enggak kerja. Aku wis gak kerja lah, enggak kerja. Aku tak duduk-duduk ngene. Aku tak wiridan ae. Sapa rongko aku dikai Allah kemandian. Ucapanku, doaku dikabulkan oleh Allah. Akhirnya tiap hari, tiada hari tanpa melepas sarungan dan gak mau bekerja. Sementara kehidupan rumah tangganya masih membutuhkan. Sementara akalnya mengikuti bisikan sang samar tadi. Yaitu memutuskan gak kerja, jaga no wiritaniku nek kubul, ku ake wong jaluk tulung. Istilahnya medukun lah. Istilahnya medukun. Akhirnya sifat toma itu datang. Dan toma ini sangat bahaya buat kita. Kiai akan hancur karena toma. Pedagang akan hancur karena toma. Lebih-lebih dukun akan hancur kepada toma. Karena apa? Dia cenderung akan arep-arep. Ketika yang datang itu biasanya ramai kok sepi. Dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah kok sepi tamuku. Ketika kita bicara sepi tentang tamu, otomatis kita secara nggak langsung mendoakan banyak orang yang sakit, banyak orang yang butuh, banyak orang yang susah, banyak orang yang akan mengalami kesulitan sehingga dia akan lari kepada kita untuk minta doa kepada kita. Nah ini kan sifat tomak, menghancurkan sekali. Secara nggak langsung kita itu udah pikiran jahat. Kita pengen enak, pengen bahagia, pengen urip anteng adem ayem, sementara dengan doa mereka harus susah. Dengan susah mereka akan datang kepada kita. Ini logika teman-teman ya. Makanya setidaknya, walau kita itu dijadikan oleh Allah pedagang yang penghasilannya kecil, kerja di suatu tempat yang penghasilannya kecil. Kalau memang itu kita merasakan nikmat, tenang, enjoy, berarti itu benar-benar kerjaan pilihan Allah. Jikalau kita penghasilan kita sedikit, tapi ketika kita butuh sesuatu, kita itu enggak tretean, enggak golek-golek, enggak nyepet sana sini, enggak utang sana sini. Artinya apa? Ayo bekerja untuk memenuhi kebutuhan dohiria kita, jasad kita, makan, minum, itu kan butuh uang. Kemudian untuk menolong seseorang, keahlian dan ilmu kita itu untuk ibadah. Kita bisa ilmu agama, kita muqaddimah tarbiyah kemana-mana, diundang kemana-mana. Itu untuk kebutuhan ibadah kita, kebutuhan batinia kita. Karena jasmani dan rohani
Kemarin saya katakan adalah satu kesatuan yang nggak bisa pisah. Satu kesatuan ini saya menamakan adalah Islam. Rukunnya jasmani dan rohani itu yang disebut Islam. Itu Islam itu ada. Nah kita dalam pribadi kita inilah hakikatnya Islam. Ya. Kemudian dalam skala besar kerukunan umat beragama, lebih-lebih antar agama Islam sendiri, rukun dalam naungan agama Islam ini. Makanya pernah saya katakan, Islam itu sangat indah. Karena kita punya pondasi yang kuat, yaitu rukun Islam. Rukun artinya sepadan. Sepadan itu podo-podo. Jadi jikalau kita kemana-mana melihat seseorang yang nggak makan, kasihlah makan. Biar podo mangane. Yang nggak kerja, ayo kita kasih kerjaan. Biar podo-podo mangane. Nah, dari inilah kita akan mengalami suatu kenikmatan yang mungkin tidak dapat kita hasilkan dari sesuatu yang di dunia ini. Karena ini adalah ketenangan dan kenyamanan. Jadi teman-teman ya, ayo siapapun di antara kita yang dikasih Allah kelebihan, ayo dibagi. Biar sama-sama, sepodo-podoi. Rukun kan podo. Nah, rukun ini kan sepadan. Sepadan ini kan selaras. Selaras ini podo-podo ya. Balik podo-podo mana bingung aku. Ya podo-podo. Nek ono gak mangan dikek mangan, ono gak duwe omah. Ayo dikekno omah. Umpama gak duwe ya ayo urunan dikekno omah. Iki rukun Islam. Nah, kalau kita sudah bisa menjalani ketenangan-ketenangan ini akan kita dapat. Akan kita dapat teman-teman ya. Jadi intinya pertemuan pagi ini teman-teman ya, jangan putus asa. Bila kerjaanmu mengalami kesurutan, penghasilannya kok susut, yakin saja itu kepada Allah. Yang penting satu, ketenangan yang sudah diberikan oleh Allah, itu kita jaga. Karena apa? Kalau kita sudah sampai kena bujuk rayu, bisikan-bisikan yang halus tadi, memutuskan nggak kerja, kemudian kita wiritan getu ibadah dengan harapan kita punya kemandian. Dan akhirnya banyak tamu yang meminta tolong kita. Iya kalau banyak yang tamu, kalau nggak ada tamu. Dan pas itu ketika anak kita sakit butuh biaya. Kita nanti teradaan utang nyelang. Kalau sakitnya dikasih Allah berkepanjangan dan membutuhkan uang banyak. Utang rono, utang rene, utang wingi gurung disauri, utang mana. Lama-lama kepercayaan teman-teman kita, tetangga kita akan hilang. Disitulah kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Jadi teman, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat. Bila ada kata salah, itulah kebodohan saya. Bila ada sesuatu yang baik, itu rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.